Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Dur terkenal akan kewaliannya, terkenal akan ramalan-ramalannya terhadap masa depan. Salah satu ramalannya yang terkenal itu yang akan dibahas oleh Kiai Haji Said Akil Sirot di video ini, selaku orang yang bersaksi atas hal tersebut, yang dimana Gus Dur pernah mengatakan bahwa Prabowo Subianto ini akan menjadi presiden di masa tuanya. Dan itu pun terbukti saat ini. Karena memang Bapak Prabowo Subianto menjadi presiden di masa tuanya. Setelah beberapa kali mengalami yang namanya kekalahan. Ini sangat menunjukkan kewalian dari Gus Dur. Walaupun selama ini klan-klan Ba'ali sering memojokkan Gus Dur, utamanya si Rizik ini. Di dalam video ini juga menunjukkan kelakar dari Bapak Prabowo Subianto tentang dukungan dari Gus Dur. Dia juga membahas persoalan angka 8 yang akhirnya menjadikannya sebagai presiden ke-8. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak videonya berikut ini. Ya, ini sudah menjelang 100 hari pemerintahan Pak Prabowo ini. Bagaimana Pak Yai melihat 100 hari pertama ini pemerintahan Pak Prabowo? Masih belum kelihatan langkah-langkah yang konkret. Masih belum kelihatan. Semuanya masih bayang-bayang pemerintah yang lama, penguasa yang lama. Belum ada kelihatan langkah-langkah mubadaroh bahasa Arabnya, mubadaroh, penetrasi yang cerdas membangun ekonomi, budaya, pendidikan. Ya barangkali belum, barangkali. Semuanya masih mengharapkan, optimis. Insya Allah Pak Prabowo mampu, karena sesuai ramalnya Gus Dur, Prabowo orang yang ikhlas, dipecat dari Pangkostrat tidak melawan. Mengko bakal jadi presiden nek wis tuwa. Nanti akan dipilih kalau udah tua. Ini menarik, saya dengar cerita Pak Yai Said menjadi saksi ya. Pernyataan Gus Dur bahwa Pak Prabowo akan menjadi presiden di usia tua itu benar ya? Benar. Dengan jadi saksi pernyataan itu? Ya, ada Gus Miftah almarhum udah. Bukan Gus itu bukan Agus Miftah. Ketua KPU dulu. Oh iya. Ya, itu menyaksikan saya. Ya banyak partaunya banyak. Di mana ya itu? Di rumah. Di rumah Gus Dur, Cianjur. Waktu itu open house. Open house di kediaman Gus Dur. Ya. Dan jenengan ada di situ. Ada saya selalu ada. Artinya itu bukan saya isu sarung, saja ya. Saya pakai sarung. Bukan isu ya, memang benar ya. Iya. Dan faktanya menjadi kenyataan gitu ya. Yai Said sendiri mengenal seorang Prabowo seperti apa sih? Pemimpin punya karakter yang tegas, sikap yang tegas. Insya Allah segala kebijakannya bukan untuk kepentingan dirinya, karena sudah selesai, sudah mapan, sudah kaya, tidak kebebanan keluarga, putra cuma satu, tidak terjun ke politik, udah nggak ada beban lah. Kalau kita lihat pidatonya juga kelihatan sungguh-sungguh, yang beratas korupsi lah. Yang paling menarik ketika hakim memvonis siapa, Muiz ya, 6,5 tahun. Coba presiden saya ngomong itu pantasnya 50 tahun itu. Itu luar biasa. Nah, itu luar biasa. Seorang presiden terang-terangan terbuka. Itu sepantasnya 50 tahun itu. Artinya kalau tadi Yai Said menyampaikan bahwa saat ini 100 hari ini belum terlalu kelihatan, bahkan masih ada dalam bayang-bayang pemerintah lama. Ya. Dengan yakin bahwa ke depan ini Pak Prabowo akan mampu untuk mewujudkan bahwa Indonesia harus yakin ya. Dalam bahasa Arab namanya muraqabah. Kita bangun optimistis. Kalau belum sudah nggak optimis ya itu awal kegagalan nanti. Kita harus optimis. Masyarakat harus mendukung untuk langkah ya. Seperti saya tadi kembali ke yang saya katakan tadi, ada keliru kita kritik, tapi langkah-langkah yang positif kita dukung. Luar biasa, sahabat PKB TV. Dan saya yakin Pak Prabowo sangat hormat dengan para ulama.
Pak Prabowo sangat hormat dengan para ulama. Nah, ini juga berkali-kali disampaikan oleh Pak Prabowo. Sebagai seorang prajurit ketika mau melangkah di medan perang selalu ke Pak Yai dulu, gitu. Cari doa. Dan itu memang real ya. Pernah datang ke rumah saya itu 4 kali. Ke kediaman ini? Iya, datang ke rumah saya 4 kali. 4 kali. Oke. Ini bawa makanan Arab dimakan bareng di rumah saya. Artinya Pak Prabowo mengerti bagaimana relasi ke kantor PB berapa kali? Sering kantor PB. Foto-foto saya dengan Pak Prabowo banyak, cari. Artinya Pak Prabowo mengerti relasi pentingnya juga ulama, pentingnya relasi dengan pesantren gitu ya. Iya. Dari kapten sampai jenderal sampai pensiun sampai jadi presiden terpilih, saya dipanggilnya 08 terus. Saya baru sadar, oh jangan-jangan ini mungkin ada sesuatu kekuatan yang beri saya angka 8, akhirnya saya jadi presiden ke-8. Kan begitu. Coba beliau bilang, wah kau 07, siapa tahu aku jadi presiden ke-7 kan. Tapi akhirnya saya terima, oh benar. Jadi setelah saya jadi presiden ke-8, ya insya Allah ini Oktober, artinya saya bisa belajar dari presiden-presiden sebelum saya. Kan begitu. Sekarang saya merasa di belakang saya ini, ya kan, kekuatan besar, PAN terus setia. Tapi di balik itu, saya merasa ada 3 presiden yang mengendorse dan mendukung saya. Pertama tentunya, udahlah nggak usah malu-malu, Presiden Jokowi, ya kan? Apalagi, benar nggak? Nggak wajar itu, kenapa? Saya juga nggak pernah sembunyi, saya dulu lawan Jokowi, tapi sekarang saya bagian dari tim Jokowi dan saya didukung Jokowi. Mau apa, saudara-saudara kalian? Benar nggak? Udah nggak usah basa-basi lah, ya kan? Tapi saya juga didukung oleh Presiden ke-6, Pak SBY. Itu juga terang-terangan kan? Dan saya merasa saya juga didukung oleh Presiden Gus Dur. Kan beliau endorse aku terus-menerus. Iya kan? Jadi beliau dukung saya dari langit, aku yakin beliau di belakang saya. Saya kira mungkin Pak Harto dukung saya juga ya kira-kira. Pak Presiden loh. Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain. Kan demikian. Jadi saya terima kasih. Itu angka 8. Nah, bisa kita saksikan tadi bagaimana penjelasan dari Kiai Haji Said Akil Sirot mengenai ramalan dari Gus Dur dan bagaimana kelakar dari Bapak Prabowo Subianto. Jadi, semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita serta memberikan tamparan kepada kelompok-kelompok Ba'alwi bahwa Gus Dur ini tidak seperti dengan apa yang mereka katakan. Saya rasa itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.